Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita mulai dengan renungan kita di hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang begitu ajaib. Engkau begitu murah hati, Engkau begitu penuh dengan kasih karunia dan menyertai hidup kami. Kami sadar bahwa semua ini bukan karena kami, tapi ada kasih Tuhan yang Engkau lepaskan, yang kami miliki di tengah-tengah kami, sehingga kami memperoleh hati yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, meskipun di tengah-tengah dunia yang seperti tidak bersahabat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah kepada Engkau, dan kami mau dengarkan renungan kami hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, hari ini saya ingin kembali membahas atau melanjutkan pembahasan yang sudah 2 kali atau 2 bagian, namun pembahasannya masih tetap sama, karena saya akan terus lanjutkan di dalam bagaimana kita bisa berubah karena kasih Bapa, ya. Jadi sekali lagi, kita berubah bukan karena kasih kita kepada Tuhan, saudaraku, tapi karena kasih Tuhan kepada kita. Apa perbedaannya? Kalau kasih kita kepada Tuhan terbatas. Saudara mengasihi Tuhan, maka setiap hari saudara akan mengecek hidup saudara, sudah bersih belum, sudah kudus belum. Dan terus ketika kita ingin datang kepada Tuhan, kita akan terus merasa tidak layak, ya. Saya tidak berkata bahwa itu pertanda bagus sebetulnya. Memang betul saudara. Tapi kalau saudara di dalam Tuhan, menerima kasih yang daripada Tuhan, saudara memastikan bahwa hidup saudara itu dijamin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bahkan untuk mengasihi Tuhan bukan dari kasih kita, tapi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, seperti firman Tuhan yang pernah kita bahas. Saudara, saya ingin memulai dengan satu kesaksian. Ada seorang yang tinggal di Amerika, dan orang ini belum pernah mendengar tentang Yesus. Dia belum pernah mendengar tentang Yesus, apalagi dia belum pernah mendengar bagaimana Yesus mati bagi dosa-dosanya, karena dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan dia merasa tidak ada orang yang bisa lakukan hal itu, ya. Tapi saudaraku, apa yang terjadi? Lalu dia mulai dengarkan satu khotbah, ya, yang tidak lain adalah khotbah tentang kasih Tuhan, tentang bagaimana kasih karunia Tuhan itu begitu ajaib, luar biasa dalam hidupnya, saudaraku. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dan dia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Sekali lagi, perubahan dalam hidupnya. Dan akhirnya dia mulai melepaskan semua kebiasaan-kebiasaan buruknya, saudaraku. Kebiasaan buruk pada masa lalu, dan kemudian dia serahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Saudara, dan dia katakan bagi dia, setiap hari dia mulai merasakan adalah hari yang baru. Dan saya bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda pula, katanya, saudara. Saya tahu bahwa saya mempunyai Bapa di surga yang mengasihi dan menerima saya. Saya tahu bahwa Dia mendengar doa-doa saya dan tidak akan lamban menjawab doa-doa saya. Saudara, orang ini
Dia merasa mendapat pewahyuan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihinya, walaupun dia mengalami kegagalan. Dia hanya bersandar kepada kasih Bapa, dan kemudian dia tahu dia dibebaskan bukan hanya dari kecanduan, tapi juga dari kemarahan dan keraguan diri yang mengikatnya selama hampir separuh dari hidupnya, saudaraku. Saudara, saya berdoa supaya saudara juga akan menerima pewahyuan bahwa saat ini saudara dikasihi oleh Bapa, dan bahwa saudara berada dekat dengan hatinya, bahwa Dia senantiasa mendengar doa-doa saudara dan sangat mampu serta ingin mengangkat saudara keluar dari kegelapan dan menempatkan saudara dalam kasih dan terangnya. Saudara, dalam perumpamaan tentang anak yang hilang yang kita pelajari 2 bagian sebelumnya, kedua putra ini kita tahu berada jauh dari ayah mereka. Bahkan yang sulung sebenarnya tinggal bersama dengan ayahnya. Saudara, apakah saudara sudah mengalami kasih Bapa? Sekarang ini juga saudara bisa mulai praktekkan ini sekarang. Kalau saudara sedang mendengar audio ini, coba mulai pejamkan mata saudara. Kalau saudara lagi di jalan, mungkin saudara bisa tepikan kendaraan saudara, atau mungkin nanti saudara ada di rumah, saudara bisa pejamkan mata saudara dan mulai katakan Bapa. Sebutan Bapa atau Aba itu adalah sebutan yang intim untuk orang-orang Israel, ya. Dalam bahasa Arab ini saudaraku, Aba itu bahasa yang sangat intim, bagaimana seorang memanggil ayahnya. Saudara, ini adalah sebuah doa. Bahkan itulah doa terdalam dan terakrab yang bisa saudara sampaikan. Bukan ribuan kata dan kalimat, tapi ini soal kedekatan, hubungan dengan Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan belum jawab doa saya. Mungkin saudara berkata bahwa saya merasa tidak ada yang perhatikan saya. Dan saya bisa pastikan saudara salah besar. Karena bagi Tuhan, ketika saudara memanggil Dia dengan kasih yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saudara, panggil dengan keintiman saudara, maka Dia akan mendengarkan saudara. Panggillah Tuhan Bapa saudara, karena Dia mengasihi saudara dan mempedulikan saudara. Saudara tidak pernah melakukan apapun untuk membuat Dia mengasihi saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada hal yang bisa saudara perbuat, tidak ada hal yang bahkan sudah saudara lakukan yang dapat menyingkirkan kasih Tuhan dalam hidup saudara. Dan saya ingin supaya saudara sadar dan mengerti bahwa kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita tidak perlu untuk memenuhi syarat untuk bisa memperoleh kasih Tuhan dengan cara apapun. Saudara sudah menjadi anaknya yang terkasih. Mungkin saudara merasa jauh dari Tuhan, tetapi Bapa senantiasa melihat saudara. Kasihnya tidak kurang, ya. Kasihnya tidak cacat sedikit pun untuk menolong saudara. Bahkan Dia sedang memandang dan menunggu saudara pulang. Dia siap berlari untuk memeluk saudara, dan Dia ingin mencurahkan kasih dan satu pelukan hangat buat saudara. Bahkan itu Dia bisa lakukan berulang-ulang. Saudara, kita tidak perlu berusaha untuk memperoleh kasih Bapa. Segala kepunyaan Tuhan adalah kepunyaan saudara. Dan Tuhan tidak meminta saudara untuk melayani Dia, supaya saudara bisa dapat berkat-Nya. Kenapa?
Karena segala kepunyaannya, saudaraku, segala kepunyaan Tuhan sudah dianugerahkan secara cuma-cuma dan tanpa syarat kepada kita. Dan itulah kemurahan, anugerah kasih karunia, yaitu kemurahan yang tidak layak kita terima. Tapi kita menerimanya. Yesus mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius 6 ayat 26. Saudara, mari berhentilah untuk berusaha. Saudara adalah anak Tuhan. Ya, saudara jauh lebih berharga daripada burung pipit sekalipun. Dan bahkan Bapa menghitung rambut dari kepala saudara. Lukas 12 ayat 7. Dan saudaraku, dia mengaruniakan putranya satu-satunya untuk mati dengan penuh penderitaan di kayu salib. Supaya suatu hari saudara dan saya akan menerima kasih-Nya. Jadi, mari, datanglah saudaraku. Datanglah kepada Bapa. Kalau saudara masih bilang, saya tidak mendapatkan kasih dari orang lain, dari keluarga saya, dari teman-teman saya mungkin, dari saudara-saudara yang saya anggap saudara dalam hidup saya. Saudara, itu tidak perlu. Saudara hanya butuh kasih Tuhan yang dicurahkan kepada saudara dengan cuma-cuma. Terima itu saja, saudaraku. Datang dengan seluruh kegagalan saudara, bahkan dengan seluruh kehancuran saudara, dengan seluruh kekurangan saudara. Datang seperti apa adanya. Ketika saudara sadar bahwa saudara adalah objek kasih-Nya, maka saya berdoa, apapun yang sifatnya negatif atau merusak akan disingkirkan dari hidup saudara, sehingga saudara akan mengalami terobosan demi terobosan yang belum pernah saudara alami sebelumnya. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang membuka usaha, saudara sedang bekerja, saudara sedang merintis sesuatu. Tapi saudara katakan, saya tidak punya banyak yang saya tahu dari orang. Saya tidak punya banyak kepandaian. Saya tidak punya banyak kebisaan. Saudaraku, kalau saudara ada di dalam Tuhan, Tuhan tidak masalah kalau orang tidak kenal saudara. Bagi Tuhan tidak ada masalah kalau saudara bahkan tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Karena yang bisa dibanggakan itu hanya Yesus. Yang bisa diceritakan itu adalah Yesus, bukan diri saudara, bukan apa yang saudara punya, bukan apa yang saudara bisa, bukan apa yang ingin saudara tampilkan. Di dalam bagi Tuhan itu tidak ada yang penting. Yang terpenting bagi Tuhan adalah bagaimana Yesus. Yang terpenting bukan hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus, saya percaya kalau Tuhan yang terpenting, kasih-Nya yang penting, bukan kita, saudara. Oh, saudaraku, saya percaya saudara akan mendapatkan kelimpahan rahmat dan sukacita dari Tuhan. Apa yang saudara rasakan beberapa waktu ini di dalam kesulitan-kesulitan kita, di dalam perjalanan mengiring Tuhan, bahkan di dalam situasi sekarang, tidak perlu kita cemas dan khawatir, saudara. Dan saya harap saudara tidak membuka telinga lebar-lebar untuk berita apapun yang masuk hari-hari ini. Tidak usah terpengaruh dengan dunia apapun. Saudara, kalau saudara ada di dalam kepak sayap Tuhan, dalam perlindungannya, apapun yang terjadi di sekeliling kita, itu tidak akan, bahkan kita tidak perlu untuk ketahui itu. Asalkan kita tetap bersandar di dalam kasih Tuhan, semuanya akan tampak baik-baik saja. Katakan amin. Mari saya mau berdoa buat saudara. Bapa, biarlah semua kami yang mendengarkan audio ini akan mengalami terobosan, bukan karena kehebatan, kepintaran, pengalaman kami, tapi ada kasih Tuhan yang gratis bagi kami.
Kami mau terima itu dengan iman. Karena Engkau melakukannya tanpa syarat. Dan tanpa kami juga melakukan apa-apa. Tapi karena Engkau memberikannya secara gratis. Dan karenanya kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi semua kami yang sudah mendengarkan audio ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah kami terus tinggal di dalam kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus. Bersama-sama kita katakan, amin.